Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian. Bagi Anda yang sudah menonton kemarin video dari Said Muhammad Assegaf ya, yang sudah memberikan ulasan yang begitu gamblangnya meruntuhkan tesis Imaduddin ya. Ya, sebenarnya dengan penjelasan Said Muhammad Assegaf ini sudah cukup sebenarnya ya untuk menyelesaikan polemik tentang Sa'adah Ba'alawi. Ya, tetapi begitulah ya. Orang kalau mencari kebenaran, dia ketika menemui kebenaran dia akan berhenti mencari kebenaran. Tetapi kalau yang dicari adalah pembenaran, ya, walaupun jutaan bahkan miliaran data yang tidak bisa dibantah diberikan pada orang itu, kalau orang itu sendiri yang dicari bukan kebenaran tapi pembenaran, maka orang tersebut tidak akan terima dan tidak akan mau mengakui tentang kebenaran data tadi. Ya, ada beberapa penjelasan yang menarik yang disampaikan oleh Said Muhammad Assegaf ya, berkaitan dengan menjawab apa yang ditulis oleh Imaduddin di tesisnya ya. Yang pertama yang menarik ini ya, masalah pengilhakan nasab yang jauh. Disampaikan tentang haplogrup J1 dan beberapa istilah yang lain yang mungkin nanti akan sama-sama kita bahas. Ya, kita lihat kembali ya penjelasan dari Said Muhammad Assegaf tentang haplogrup J1 ya. Berikut cuplikannya. Sebagai pemerhati isu nasab jauh menggunakan DNA ancestry, dari data yang saya pelajari ternyata berbeda dengan yang disampaikan di media-media selama ini. Di antaranya terbukti bahwa mitos bahwa haplogrup J1 sebagai haplogrup Ibrahim itu hanyalah sebuah mitos yang tidak pernah terbukti secara ilmiah. Mitos ini diambil dari mencuri hasil jurnal statistik Profesor Skorecki yang kemudian dilanjutkan oleh Profesor Michael Hammer dengan melibatkan 215 sampel Kohanim, yang mana tujuannya hanya menunjukkan secara statistik haplogrup Kohanim yang menurut statistik hanya 46,1% yang berada di haplogrup J1. Sementara sisanya 53,9% bertebaran di sekitar 21 haplogrup. Itu saja. Namun oleh kelompok IS dipelintir seolah-olah haplogrup J1 tersebut adalah secara definitif adalah haplogrup Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita perhatikan jurnal yang berjudul Extended Y Chromosome Haplotypes Resolve Multiple and Unique Lineage of the Jewish Priesthood, kita lihat pada bagian Subjects and Method Population Sample. Di situ dijelaskan bahwa sampel ini melibatkan 3.674 orang, yang diantaranya untuk orang-orang Kohanim itu hanya sekitar 215 orang, dan itu diambil secara self-proclaim. Jadi para sukarelawan itu melaporkan dirinya sendiri, tanggal lahirnya, tanggal lahir orang tuanya, tanggal lahir kakeknya, tanggal lahir ayah dari kakeknya, dan mereka mendeskripsikan dirinya sendiri apakah mereka bagian dari Kohen atau Levi atau orang-orang Israel biasa. Dan bagi mereka yang tidak mengetahui posisi mereka di mana, di Kohen atau Levi atau Israel, mereka dikategorikan sebagai unknown atau tidak diketahui. Nah, dari 215 orang-orang Kohenim inilah ternyata secara statistik hanya 46,1% yang berada di haplogrup J1. Sisanya ada di banyak haplogrup. Ini yang oleh kelompok IS dipelintir dijadikan bahwa haplogrup Nabi Ibrahim definitif adalah J1. Padahal ini semua tidak benar. Tujuan dari jurnal ini hanya untuk menunjukkan statistik orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Kohen, Levi, dan orang-orang Israel biasa. Ya, begitulah ya. Ternyata ya, dari mana asalnya standar J1 itu sudah kita ketahui bersama, dan kita sudah bisa menilai bersama apakah memang tes DNA semacam itu yang digagas oleh Imaduddin CS itu bisa dibenarkan atau tidak. Ya, tidak ketemu sama sekali ya. Bagaimana mungkin bisa menstandarkan J1 untuk DNA para habaib sekarang ini ya. Ya, bagaimana mungkin haplogrup J1 harus dipakai sebagai standar apakah dia DNA-nya identik dengan baginda Rasulullah SAW atau tidak ya. Padahal proses untuk mengambil kesimpulan atas itu menggunakan standar J1 sebagai DNA identik keluarga Nabi, ini suatu perkara yang sangat jauh sekali dari nalar ilmiah ya. Ya, dalam ilhak nasab jauh ini dipelintir juga ya, bahwasanya ilhak nasab jauh ini bisa digunakan untuk keturunan setelah beberapa generasi. Ternyata hasil Bahsul Masail yang di Seoul itu ya dijelaskan oleh Ustadz Fakhrul Razi bahwasanya ilhak nasab atau penafian nasab dengan DNA itu hanya berlaku untuk orang tuanya asli. Ya, sekali lagi, ilhak atau penafian nasab dengan cara DNA itu hanya bisa digunakan untuk orang tuanya asli.
Kalau sudah ribuan tahun yang lalu, sudah ribuan tahun ke atas, ya ini sama sekali tidak bisa digunakan. Yang digunakan oleh IMAT CS yang menetapkan haplogrup J1 sebagai standar untuk DNA-nya Nabi, ini suatu perkara yang sangat-sangat ngawur sekali.